Bab 771 Paviliun Naga Phoenix. Pegunungan Naga Phoenix. Sejak keberadaan wilayah utara, tanah ini adalah tanah kuno yang sangat terkenal di wilayah utara. Terutama ketika Dragon Phoenix Haven ditemukan, tanah yang luas ini praktis menjadi tempat paling populer di wilayah utara. Dan kali ini, saat pembukaan Dragon Phoenix Haven, populasi di daratan ini juga telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Ada desiran angin yang tak ada habisnya yang bergema di langit dalam radius ratusan ribu kilometer. Sosok-sosok melesat melintasi cakrawala dari segala arah seperti belalang yang menuju ke pegunungan Dragon Phoenix. Nama Dragon Phoenix Haven terlalu terkenal di wilayah utara dan siapapun yang dapat dianggap jenius di antara generasi muda tidak akan melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Tentu saja, poin pentingnya adalah daya tarik Dragon Phoenix Haven itu sendiri. Ketika Mu Chen dan Kai Xiao sampai di Dragon Phoenix Haven, mereka tepat pada waktunya untuk menyaksikan pemandangan spektakuler seperti belalang. Angka-angka yang mengejutkan itu bahkan membuat Mu Chen sedikit tercengang. Angka-angka itu bukanlah preman biasa, mereka berasal dari berbagai pasukan dan mereka secara alami adalah yang teratas di antara generasi muda di pasukan mereka. Tapi setelah sampai di sini, tidak peduli seberapa mempesona mereka semua akan tertutupi oleh jumlah yang menakutkan ini. Mu Chen berseru dengan takjub. Dia telah bertemu dengan beberapa orang jenius dari generasi muda di benua langit utara. Tapi baik itu kuantitas atau kualitas, mereka jauh dibandingkan dengan wilayah utara. Bagaimanapun, tempat ini adalah pertemuan sejati para pahlawan di dunia seribu dewa. Setelah sampai di sini, Mu Chen mengerti betapa luasnya wilayah utara. Bahkan domain Great Haven Law hanyalah salah satu sudutnya. Selain itu, wilayah utara juga hanyalah sebuah sudut dari benua Skylaw. Benua ini benar-benar layak disebut benua super. Mari kita pergi ke kota kuno Naga Phoenix terlebih dahulu. Itu adalah tempat terdekat dengan pembukaan Dragon Phoenix Haven. Mu Chen menunjuk ke arah kedalaman pegunungan Naga Phoenix. Di tempat yang jauh, samar-samar dia bisa melihat garis besar kota yang megah. Kai Xiao dengan penasaran melihat sekeliling, sebelum dia dengan santai menganggukkan kepalanya. Menanggapi persetujuannya, Mu Chen terbang lebih dulu. Kira-kira 10 menit kemudian, dia memperlambat kecepatannya dan mengarahkan pandangannya, yang dipenuhi dengan sedikit keterkejutan, ke depan. Dia melihat banyak gunung megah yang tampak seperti diremas secara paksa oleh kekuatan yang kuat. Samar-samar, jejak tangan raksasa terlihat di gunung-gunung itu. Di atas gunung-gunung itu terdapat sebuah kota kuno yang megah dan ujungnya tidak terlihat. Kota itu dipenuhi dengan tanda-tanda peninggalan zaman, memancarkan aura kuno dan sunyi yang menyelimuti seluruh wilayah ini. Di tepi kota, ada banyak pagoda batu dengan ketinggian mencapai 10.000 kaki. Sisa-sisa samar dari fluktuasi energi spiritual masih bisa dirasakan dari pagoda-pagoda itu, yang tidak asing lagi bagi Mu Chen. Itu adalah fluktuasi arai spiritual. Pada zaman kuno itu, ini pasti merupakan arai spiritual yang sangat kuat. Namun seiring berjalannya waktu, arai spiritual yang kuat yang dulunya bisa menunjukkan penghinaan terhadap langit telah dilenyapkan selama bertahun-tahun. Aura megah kota ini membuat orang lain merasa takjub. Bahkan di langit, ada aliran sosok cahaya yang tak berujung yang terbang menuju kota kuno seperti belalang. Namun, kota itu tidak padat. Mu Chen dan Kai Xiao juga terbang ke kota, sebelum mendarat di jalan batu kapur kuno yang dipenuhi dengan orang-orang. Saat mereka muncul, ada banyak tatapan panas dari sekeliling yang ditembakkan. Tentu saja, target dari tatapan itu adalah Kai Xiao, yang datang bersama Mu Chen. Cao Xiao sudah lama terbiasa dengan tatapan itu saat ini, jadi dia pada dasarnya bisa mengabaikannya secara alami. Sebaliknya, Mu Chen merasa sedikit tidak berdaya. Saat tatapan itu jatuh ke Kai Xiao, mereka juga diarahkan padanya, seperti yang diharapkan, dan permusuhan dalam tatapan mereka tidak bisa disembunyikan. Sumber malapetaka. Mu Chen hanya bisa menghela nafas. Kai Xiao memelototinya dengan kesal karena noda daya pikat yang menyihir di antara alisnya membuat hati Mu Chen tersentak, belum lagi tatapan yang datang dari sekitarnya, yang sedikit kosong. Oleh karena itu, sebelum tatapan itu menjadi lebih panas, Mu Chen segera pergi dengan Kai Xiao. Meskipun memiliki Kai Xiao di sekitar akan menarik terlalu banyak perhatian, juga sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi dengannya. Dia hanya perlu bertanya kepada orang secara acak dengan senyumannya dan orang tersebut akan memuntahkan semua informasi yang mereka ketahui dengan linglung. Ayo kita lihat Paviliun Naga Phoenix. Melihat orang malang lain yang terpesona menjadi linglung oleh Kai Xiao, dia melihat ke arah utara. Menurut informasi yang sebelumnya diperoleh Kai Xiao, sepertinya ada Paviliun Naga Phoenix di kota kuno Naga Phoenix ini.
Setiap informasi terakhir mengenai Dragon Phoenix Haven berasal dari sana. Mereka berdua berjalan di kota kuno yang ramai, sebelum mereka menghentikan langkah mereka di sisi utara kota kuno. Mengangkat kepala mereka, mereka melihat sebuah paviliun kuning yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Paviliun itu memiliki penampilan yang unik, dihiasi dengan naga dan phoenix. Samar-samar, ada aura menindas milik naga dan phoenix asli yang terpancar darinya. Bahkan pada saat ini, ada banyak sosok yang terbang menuju tempat ini. Berdasarkan indranya, Mu Chen dapat merasakan bahwa orang-orang yang datang ke arah ini lebih kuat daripada yang ada di tempat lain di kota kuno ini. Jelas, mayoritas dari mereka yang memenuhi syarat untuk datang adalah para elit wilayah utara. Selain itu, mereka yang tidak cukup kuat secara alami tidak berani melangkah untuk menghindari penghinaan, mempermalukan diri mereka sendiri. Tapi Mu Chen tidak menghentikan langkahnya karena alasan ini. Dia melihat ke arah paviliun naga Phoenix dan langsung masuk. Memasuki paviliun naga Phoenix, pemandangan di depannya langsung melebar karena suara itu juga memasuki telinganya. Mengangkat pandangannya dan melihat ke depan, dia melihat banyak tingkat yang diatur secara tidak teratur dan indah, setiap lantai dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Sedangkan untuk tingkat yang lebih tinggi, ada tekanan energi spiritual yang mengejutkan dan menakutkan yang berasal dari lantai tersebut. Ketika Mu Chen dan Kai Xiao memasuki paviliun naga Phoenix, suara dari lantai-lantai itu secara jelas melemah dan banyak tatapan menakjubkan diarahkan pada Kai Xiao, yang berada di samping Mu Chen. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang saat dia mencari sudut dan dengan tenang duduk bersama Kai Xiao. Menurut informasi yang mereka peroleh sebelumnya, sepertinya ada seseorang yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi di paviliun naga Phoenix ini, dan yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu di sini. Awalnya, Mu Chen ingin mendapatkan informasi dengan damai. Tetapi dengan cahaya lampu seperti Kai Xiao di sekitarnya, dia tahu bahwa saat ini, dia telah menjadi target perhatian dari banyak ahli dari generasi muda. Bahkan mungkin ada seseorang yang mulai menyelidiki identitasnya. Dan seperti yang diperkirakan Mu Chen, ada tatapan akrab yang segera melesat dari lantai atas dengan hawa dingin saat dia memasuki paviliun naga Phoenix. Liu Yan duduk di lantai atas dan melihat ke arah Mu Chen dengan tatapan tenang, sebelum menyapu pandangannya ke arah Kai Xiao, yang berada di sampingnya. Area di mana Liu Yan berada dikelilingi oleh banyak sosok, seperti lingkaran yang cukup besar. Semua orang dalam lingkaran ini tidak ada yang tidak dikenal di antara generasi muda wilayah utara. Masing-masing dari mereka memiliki reputasi yang layak. Tapi pada saat ini, lingkaran ini jelas dilingkari oleh dua sosok, dengan salah satunya adalah Liu Yan. Namun, dia jelas bukan sorotan utama di sini, karena di sampingnya duduk sosok ramping dan cantik yang menarik banyak tatapan panas di Dragon Phoenix Haven. Sosok ini mengenakan rok panjang berwarna merah menyala. Kulitnya seputih salju. Di balik gaunnya, terdapat garis-garis halus dan banyak yang akan menyebabkan darah orang lain naik. Dia memiliki penampilan yang cantik, alis melengkung dan mata berair dan ramping yang dipenuhi dengan pesona yang mempesona. Gerakan kelopak matanya saja bisa menyebabkan jantung orang lain menjadi tidak terkendali. Di sekelilingnya, siapa yang tahu, ada berapa banyak ahli generasi muda yang tampak seperti pria terhormat di permukaan, tetapi berkobar-kobar di kedalaman mata mereka. Penampilan mereka seolah-olah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin melahapnya ke dalam perut mereka. Iblis wanita ini memberi orang lain keinginan yang tak terkendali untuk memilikinya. Hoho, adik yang cantik sekali. Gadis berpakaian merah itu juga memperhatikan Kai Xiao yang sangat luar biasa, sebelum melirik Mu Chen yang agak asing, yang duduk di sampingnya, sebelum dia menutup mulutnya dan mengeluarkan tawa manja, tapi adik laki-laki itu agak asing. Sejak kapan ada bakat luar biasa di wilayah utara yang tidak saya ketahui? Dia adalah pendatang baru komandan dari domain Great Havenlaw. Haha, dia cukup mampu dan bahkan Liu Ming dilumpuhkan olehnya. Liu Yan samar-samar tersenyum. Awalnya, saya berniat baik untuk mengingatkannya agar tidak berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven. Tapi melihat itu benar bagaimana, dia tidak menempatkan peringatan saya di dalam hatinya. Ketika orang-orang di sekitarnya yang memiliki reputasi yang layak mendengar kata-kata Liu Yan, mereka langsung memahami hubungan antara mereka berdua. Beberapa ahli yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Liu Yan tersenyum ketika mereka memandang Mu Chen dengan ejekan. Jadi dia adalah elit dari domain Great Havenlaw. Gadis berpakaian merah itu menahan senyum saat dia melihat sosok Mu Chen. Sepertinya domain Great Havenlaw memiliki pendatang baru yang cukup kuat kali ini. Haha, meskipun domain Great Havenlaw adalah kekuatan puncak di wilayah utara, generasi muda yang dibina oleh mereka tidak layak dipuji.
Selama ini, mereka tidak ada hubungannya dengan Dragon Phoenix Haven, jadi kenapa mereka tiba-tiba mengingatnya kali ini? Mungkinkah mereka belum cukup mempermalukan diri mereka sendiri? Seorang ahli yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Liu Yan tersenyum saat nadanya dipenuhi dengan agresivitas. Dia tidak berusaha menutupi suaranya. Sebaliknya, dia sengaja membungkus suaranya dengan sedikit energi spiritual dan mengirimkannya dari tempat yang tinggi. Seketika, hal itu menyebabkan Dragon Phoenix Haven menjadi sedikit sunyi karena banyak penonton yang melihat ke arah pemuda yang duduk di pojok. Sosok itu sedikit teler, tetapi dia tidak marah. Wajahnya yang tampan agak tenang saat ini. Liu Yan bermain-main dengan cangkir tehnya dan tidak melihat sosok Mu Chen. Dia hanya memperlihatkan senyuman tipis, sebelum hampir tidak menganggukkan kepalanya pada orang yang berbicara. Melihat isyaratnya, sang ahli menyeringai dan mengetuk kakinya, sebelum sosoknya meledak. Dia seperti menara saat dia jatuh di hadapan Mu Chen dan mengulurkan tangannya, langsung meraih bahu Mu Chen. Kakak Liu Yan ingin mengundangmu untuk duduk. Anak nakal, ikuti aku. Tangannya jatuh ke bahu Mu Chen. Namun, sosok itu tampak seperti batu besar dan tidak bergerak. Sosok Mu Chen tidak bergeming dan suaranya yang tenang namun dingin bergema di paviliun naga Phoenix ini. Jika Anda ingin bertarung, lakukan sendiri. Jangan sampai ada sampah yang datang. Apa kau tidak takut reputasi dirimu, Tuan Muda Istana dari Istana Mendalam Langit, turun. N. Bab 772 Cara Cepat. Ketika suara Mu Chen, yang mengandung untaian dingin, bergema di surga naga Phoenix ini, itu langsung membungkam paviliun yang ramai. Tak lama kemudian, semua orang mulai merenung. Beberapa tatapan samar-samar melirik sosok acuh tak acuh di lantai atas. Liu Yan memiliki ketenaran yang terkenal di antara generasi muda di wilayah utara, berada di urutan keempat dalam rekor naga Phoenix membuktikan statusnya. Bahkan jika mereka yang berkumpul di paviliun naga Phoenix dapat dianggap sebagai elit di antara generasi muda wilayah utara, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk merasa takut saat menghadapi Liu Yan. Orang seperti itu secara alami adalah pesaing terkuat di Dragon Phoenix Haven, yang tidak ada yang berani meremehkan sedikit pun. Jadi, ketika mereka tiba-tiba melihat seseorang yang berani menyebut nama Liu Yan dengan cara ini, ekspresi mereka menjadi menarik. Di lantai atas, tidak banyak riak di wajah Liu Yan saat mendengar ini, dia hanya tertawa tipis dengan sikap yang sedikit lebih unggul. Di tempat ini, dia jelas bukan sosok tanpa nama seperti Mu Chen. Jika dia diganggu dengan Mu Chen dengan mudah, itu akan menurunkan statusnya. Di sekitar Liu Yan, beberapa ahli yang lebih muda yang memiliki hubungan baik dengannya mengeluarkan cibiran rendah dan beberapa tatapan buruk mulai bergeser ke arah sosok muda di bawah. Gadis berpakaian merah, yang merupakan fokus utama di seluruh paviliun naga Phoenix, juga tertawa ringan dengan sedikit ketertarikan. Ketika setiap tatapan di paviliun naga Phoenix diarahkan ke sana, ahli muda yang mengulurkan tangannya ke Mu Chen sebelumnya, wajahnya menjadi sedikit gelap. Dia jelas tidak membayangkan bahwa seorang penguasa kelas 3 akan benar-benar mengabaikannya. Namun, dia agak halus dan tidak membalik di tempat, tetapi mundur selangkah dan menangkupkan tinjunya dengan tawa tipis, "Saya Lu yang dari Pegunungan Naga Salju. Siapa namamu?" Pegunungan Naga Salju dapat dianggap sebagai kekuatan besar di wilayah utara, sebanding dengan domain 100 pertempuran dan Lu yang adalah yang paling menonjol di antara generasi muda Gunung Naga Salju. Dia juga memiliki kekuatan yang mungkin tidak lebih lemah dari Qin Bei dari domain 100 pertempuran. Meskipun ada kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan Lu Yang dan Liu Yan, dia memiliki pengaruh di paviliun naga Phoenix ini. Oleh karena itu, banyak orang telah mendengar reputasinya juga. Punggung Mu Chen menghadap Lu Yang, wajahnya yang tampan sedikit dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu Liu Yan di sini. Selain itu, dia juga tidak membayangkan bahwa Liu Yan akan begitu tidak sabar dan ingin bertindak melawannya bahkan sebelum dia bisa menghangatkan kursinya. Tapi orang itu sepertinya agak angkuh, karena dia tidak secara langsung bertindak melawan Mu Chen sendiri. Dia mungkin berpikir bahwa yang terakhir tidak memiliki kualifikasi semacam itu untuk melakukan itu. Jadi, di bawah petunjuknya, sekelompok teman bajingannya ini melompat keluar. Kai Xiao duduk di samping Mu Chen dengan tangan menopang pipinya sambil melihat pemandangan ini, sebelum memberikan senyum tipis pada Mu Chen. Sepertinya kemampuanmu untuk menarik masalah tidak lebih lemah dariku. Mereka bahkan datang mencari masalah denganmu sekarang. Tidak ada perubahan pada ekspresi Mu Chen, karena dia tidak menoleh ke belakang untuk melihat Lu Yang dari Pegunungan Naga Salju. Tidak peduli apapun, domain Great Havenlaw setidaknya merupakan kekuatan puncak di wilayah utara. Jika pada saat normal, Pegunungan Naga Salju bahkan tidak akan berani mengeluarkan kentut.
Sekarang Lu yang ini benar-benar berani begitu mendominasi di hadapannya, dia akan mempermalukan domain Great Havenlaw jika dia menanggapi orang seperti itu. Liu Yan sombong, tapi bagaimana dia tahu bahwa kebanggaan di hati pemuda tampan dan lembut ini jauh lebih tinggi darinya. Melaporkan namanya dan tidak mendapat tanggapan dari Mu Chen, sudut bibir Lu yang bergerak-gerak tak terkendali saat permusuhan melonjak di matanya. Sejak kapan seorang penguasa kelas 3 berani berperilaku seperti ini di hadapannya? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tempat ini adalah domain Great Havenlaw? Sepertinya teman ini meremehkan pegunungan naga salju saya karena tidak cukup berbobot. Haha, dengan kekuatan domain Great Havenlaw, ia memang memiliki kualifikasi seperti itu. Lu yang tersenyum saat sekilas ejekan muncul di matanya saat dia melanjutkan, tapi, apakah kamu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk berperilaku seperti ini? Boom! Ketika Lu yang menyelesaikan kata terakhirnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin saat energi spiritual yang tak terbatas meledak keluar dari tubuhnya seperti badai. Kekuatan energi spiritualnya bahkan membuat banyak ahli di Paviliun Naga Phoenix mengangkat alis. Kekuatan Lu yang mungkin samar-samar menyentuh alam berdaulat kelas 4. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak dapat dianggap sebagai puncak di antara generasi yang lebih muda, dia hanya akan berada satu tingkat di bawahnya. Boom! Wajah Lu yang menjadi dingin saat dia menginjak kakinya, sebelum sosoknya dengan cepat meledak. Energi spiritual seperti lautan yang tak terbatas berkumpul dan berfluktuasi di telapak tangannya saat dia dengan marah menerkam ke arah Mu Chen tanpa keringanan sedikit pun. Dia bermaksud menggunakan kekuatannya untuk mengajari anak nakal dari domain Great Havenlaw ini bahwa bahkan domain Great Havenlaw tidak dapat melindungi harga dirinya yang menggelikan di sini. Di tempat ini, tidak ada yang peduli dari mana kau berasal. Selama kekuatanmu tidak cukup tinggi, maka kau hanya bisa kabur dari Paviliun Naga Phoenix. Telapak tangan naga salju. Dia mengeluarkan teriakan rendah dan dalam saat udara dingin seperti gletser menyapu keluar dari telapak tangan Lu Yang. Seekor naga salju besar terbang keluar dan menyelimuti area tempat Mu Chen berada dengan kepingan salju. Di Paviliun Naga Phoenix, banyak pandangan yang sedikit menyempit melihat pemandangan ini. Lu Yang ini benar-benar kejam karena mengeksekusi jurus terhebatnya saat dia menyerang. Jika seseorang terkena aura es dari pegunungan naga salju yang terkumpul di telapak tangan naga salju itu, bahkan energi spiritual di dalam tubuh akan membeku. Bahkan jika mereka mengeluarkannya, meridian mereka akan rusak. Memiliki meridian yang rusak pada saat seperti ini berarti pemuda dari domain Great Havenlaw ini tidak bisa lagi berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven. Saat kepingan salju menyapu dari belakangnya, sosok Mu Chen masih tetap diam. Namun, Kai Xiao, yang telah menghadapinya, tiba-tiba menyipitkan matanya. Karena dia melihat pupil hitam Mu Chen dengan cepat berubah menjadi hitam pekat. Pada saat itu, ekspresi wajahnya menjadi acuh tak acuh, tanpa keaktifan sedikit pun dari sebelumnya. Selain itu, jika energi spiritual di sekitar Mu Chen memiliki sedikit tanda-tanda lonjakan sebelumnya, maka energi spiritual di sekitarnya dengan cepat ditarik kembali saat ini. Itu tidak berarti bahwa energi spiritual Mu Chen telah melemah. Itu berarti bahwa pada saat itu, dia memiliki kendali sempurna atas energi spiritualnya. Tangan ramping Mu Chen mengangkat cangkir teh di depannya dan dengan ringan menyesapnya saat hawa dingin yang menakutkan menyapu dari belakangnya. Bahkan ada butiran salju di rambutnya. Di Paviliun Naga Phoenix, banyak ahli yang menatap heran saat mereka melihat betapa tenangnya Mu Chen saat itu. Tidakkah dia tahu bahwa serangan fatal yang datang dari belakangnya akan segera menghampirinya? Tapi menilai dari fluktuasi energi spiritual di sekitar Mu Chen, dia sepertinya tidak berniat untuk bertahan. Apa yang dilakukan orang itu? Apakah dia sedang merayu kematian? Seseorang bergumam dengan bingung. Adegan abnormal itu langsung menarik banyak suara bingung. Begitu banyak sampai-sampai ada seruan ringan yang datang dari beberapa sosok dalam kegelapan di lantai atas. Karena kamu sedang mendekati kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Serangan Lu yang telah tiba seperti sambaran petir saat dia menunjukkan lengkungan menakutkan di sudut bibirnya. Pada jarak ini, sudah terlambat bagi Mu Chen untuk membela diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli muda yang mewakili domain Great Havenlaw akan sebodoh itu. Sepertinya domain Great Havenlaw akan menjadi lelucon lain kali ini. Boom! Pada saat itu ketika busur terbentuk di sudut bibir Lu Yang, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi saat raungan gemuruh yang mengguncang jiwa menembus pertahanannya dengan cara yang aneh dan langsung meledak dari lubuk hatinya. Kemunculan raungan gemuruh itu terlalu tidak normal dan Lu Yang tidak siap sedikit pun. Pada saat itu juga, dia kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Energi spiritualnya kehilangan kendali dan bahkan kesadarannya pun hilang. Uff!
Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Lu Yang tanpa ada peringatan sebelumnya saat telapak tangan naga salju hancur menjadi butiran salju yang memenuhi udara. Darah juga mengalir keluar dari ketujuh lubangnya. Mu Chen akhirnya berbalik dan menghadapi butiran salju yang tertiup angin. Dengan satu langkah kakinya, dia telah muncul di hadapan Lu Yang dan dengan lembut meletakkan tangannya di dada Lu Yang. Boom! Energi spiritual tak terbatas meledak dan sosok Lu Yang terlempar. Saat darah segar dimuntahkan dengan keras, darah itu meninggalkan jejak panjang di paviliun naga Phoenix sebelum memecahkan jendela dan terbang keluar dari paviliun dengan keras. Seluruh Dragon Phoenix Haven terdiam pada saat itu. Tatapan kaget diarahkan pada sosok ramping itu. Adegan tadi terlalu tidak normal. Mu Chen sepertinya tidak melakukan apa-apa, namun serangan Lu Yang telah hancur dengan sendirinya dan dia bahkan mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Apa yang dia lakukan? Banyak ahli tercengang saat ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Untuk dapat mengalahkan Lu Yang hanya dalam satu gerakan, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak banyak orang di Dragon Phoenix Haven yang bisa mencapainya. Beberapa orang saling bertukar tatapan dan ketika mereka jatuh ke sosok itu untuk kedua kalinya, ada sedikit rasa takut di mata mereka. Lantai atas juga sunyi dan Liu Yan memiliki tatapan yang gelap. Gadis berpakaian merah, bagaimanapun, matanya sedikit berbinar, sebelum dengan serius menatap Mu Chen. Ada juga beberapa tatapan heran dari lantai yang lebih tinggi yang melihat ke bawah. Menarik. Seseorang samar-samar berkomentar. Saat Dragon Phoenix Haven menjadi sunyi, mata hitam dan muskil Mu Chen berangsur-angsur kembali normal saat dia mengangkat kepalanya. Mengarahkan pandangannya ke Liu Yan dengan dingin, suaranya yang acuh tak acuh bergema. Sekarang, bisakah kamu melakukannya sendiri? Retakan diam-diam menutupi cangkir teh di tangan Liu Yan, sebelum hancur menjadi debu dan melayang ke bawah. Dia bertepuk tangan tanpa ekspresi dan perlahan-lahan berdiri. Saat dia berdiri, atmosfer di Dragon Phoenix Haven langsung menjadi menindas. Sosok ganas yang menduduki peringkat keempat dalam rekor Dragon Phoenix itu benar-benar akan beraksi sendiri. Bab 773 Subi Yue dan Hong Yu. Liu Yan berdiri di lantai atas Dragon Phoenix Haven. Sosoknya tidak besar, tapi langsung menyebabkan atmosfer di Dragon Phoenix Haven tertekan dalam sekejap. Samar-samar, penindasan tanpa bentuk menyebar, itu adalah tekanan Liu Yan. Sebagai seseorang yang menduduki peringkat keempat di Dragon Phoenix Haven, prestise Liu Yan di antara generasi muda di wilayah utara jelas telah berkali-kali melebihi Mu Chen. Di mata banyak orang, mereka berdua tidak berada di level yang sama. Meskipun Mu Chen telah mengerahkan cara yang cepat untuk mengalahkan Lu Yang, tidak ada yang mengira bahwa dia akan menjadi lawan Liu Yan. Liu Yan berdiri di titik tertinggi saat dia melihat ke bawah dengan ketidakpedulian pada Mu Chen saat hawa dingin berkumpul di matanya. Tekanan yang datang darinya juga sepenuhnya diarahkan pada Mu Chen saat ini. Atmosfer di sekitar Mu Chen tiba-tiba membeku saat tekanan energi spiritual turun dari langit dalam upaya untuk membanjiri dia. Dengan kekuatan Liu Yan, jika itu adalah penguasa kelas 3 biasa, orang itu pasti akan ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan dari tekanan energi spiritualnya. Tapi ternyata, Mu Chen tidak termasuk dalam kelompok itu. Petir menyambar tubuh Mu Chen saat suara gemuruh yang samar-samar bergema dari tubuhnya. Ketika tekanan energi spiritual yang menghancurkan menyelimuti, itu tidak menyebabkan penindasan terhadapnya. Mereka berdua bertukar tatapan di udara dan hawa dingin bahkan sangat menurunkan suhu di paviliun naga Phoenix. Sepertinya Anda telah tumbuh sejak terakhir kali kita bertemu. Tidak heran mengapa kamu berani bertindak dengan arogansi seperti itu. Liu Yan dengan dingin berkata saat suaranya mengandung jejak niat membunuh. Tak lama kemudian, tatapannya tiba-tiba berubah tajam saat dia menekuk dua jarinya dan menunjuk ke bawah. Dengan kekuatanmu di penguasa kelas 3, kamu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi sombong di hadapanku. Boom! Saat itu ketika Liu Yan mengarahkan jarinya ke bawah, lingkaran fluktuasi yang terlihat terbentuk di luar angkasa saat cahaya merah tiba-tiba menyapu seperti api yang bermekaran. Jari iblis yang terbakar. Ketika suara dingin Liu Yan bergema, sebuah jari besar dan tebal terbentuk dari cahaya merah yang menyebar. Api berkobar saat suhu tinggi langsung menyebabkan seluruh paviliun naga Phoenix hangus dan kering. Boom! Ketika jari besar itu terbentuk, jari itu langsung menembus ruang angkasa saat menekan ke arah Mu Chen. Para ahli yang berada di dekat Mu Chen langsung menyerbu mundur. Mereka juga takut terkena serangan kuat Liu Yan. Namun, Kai Xiao tetap tidak bergerak. Dia tersenyum saat dia melihat konfrontasi itu, tetapi tidak menunjukkan niat untuk memberikan bantuan. Sepasang matanya yang jernih dipenuhi dengan minat. Gemuruh. Melihat jari besar yang menyala yang menekan ke bawah, pupil hitam Mu Chen tenang saat dia mengepalkan tinjunya dan dua energi spiritual yang berbeda melonjak keluar dari telapak tangannya.
Mengaum. Raungan naga dan lolongan gajah bergema pada saat yang sama saat dua berkas cahaya melesat keluar dari telapak tangan Mu Chen, membentuk menjadi naga dan gajah. Naga dan gajah itu saling terkait dan membentuk cakram cahaya naga gajah yang berbenturan dengan jari besar yang menyala. Boom! Sebuah benturan besar bergema ketika fluktuasi energi spiritual yang dahsyat menyapu, menyebabkan riak di angkasa, sebelum cakram cahaya naga gajah meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan hancur bersama dengan jari besar yang menyala. Riak-riak energi spiritual menyapu ke arah mereka berdua, tetapi dengan santai dihalau oleh mereka. Saat fluktuasi energi spiritual di udara berangsur-angsur menghilang, tatapan Liu Yan berubah menjadi lebih tajam. Meskipun itu hanya serangan biasa yang dia lakukan sebelumnya, serangannya cukup untuk menekan penguasa kelas 3 manapun, tetapi itu juga dibubarkan dengan santai oleh Mu Chen. Dia jelas sangat tidak puas dengan hasil ini. Ketika semua orang merasakan riak energi spiritual yang mengejutkan dan niat dingin yang keluar dari Liu Yan, wajah mereka langsung berubah. Gadis berpakaian merah di sampingnya matanya sedikit berkedip tetapi dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa selain menonton sebagai pengamat. Dia tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Liu Yan. Meskipun pemuda bernama Mu Chen hanya menunjukkan kultivasi di penguasa kelas 3, sebagai seseorang dengan pemikiran yang cermat seperti dia pasti tidak akan meremehkannya. Yang terbaik baginya adalah tidak menyentuh air seperti itu yang memiliki kedalaman yang tidak jelas. Melihat Liu Yan, tatapan Mu Chen berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dia tahu bahwa tidak bijaksana untuk bertarung di sini, tetapi jika Liu Yan benar-benar ingin bertindak, maka dia tidak keberatan membiarkan dia tahu bahwa orang lemah di mata Liu Yan tidak selemah yang dia kira. Jika kamu tidak ingin diusir dari Paviliun Naga Phoenix, pergilah dari sini sendirian. Liu Yan memandang Mu Chen dari atas sambil menunjuk ke pintu Paviliun Naga Phoenix dan berkata dengan suara samar. Mu Chen tersenyum menanggapi, kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Istana Muda Liu Yan untuk melakukannya sendiri. Kurang ajar. Mata Liu Yan benar-benar menjadi dingin saat sosoknya bergerak. Energi spiritual yang menakutkan langsung menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai. Seiring dengan energi spiritual yang tak terbatas, sosoknya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Mu Chen. Mu Chen menyipitkan matanya saat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan laut berdaulatnya yang samar-samar terlihat. Energi spiritual tak terbatas bersiul saat dua atribut energi spiritual yang sama sekali berbeda dengan cepat berkumpul di tangannya. Juga, ada auman naga dan lolongan gajah yang bergema dari sovereignty-nya juga. Tubuh Mu Chen dengan cepat dialiri listrik dengan kilat yang berkedip-kedip saat dia menginjakkan kakinya. Dia telah meledak, langsung menyerbu ke arah Liu Yan secara langsung. Di Paviliun Naga Phoenix, banyak ahli yang terguncang pikirannya melihat pemandangan ini. Mungkinkah sebelum Dragon Phoenix Haven dibuka, akan ada pertempuran tingkat puncak yang terjadi di sini? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Naga Phoenix, dua sosok melintas. Namun, tepat ketika mereka berdua akan bertarung, sebuah suara lembut tiba-tiba bergema di Paviliun Naga Phoenix. Tuan-tuan, Paviliun Naga Phoenix bukanlah tempat yang cocok untuk bertarung, tolong hentikan. Ketika suara lembut itu bergema, cahaya putih turun dari langit dan datang di antara Mu Chen dan Liu Yan. Cahaya putih lembut menyebar saat menghentikan gerakan keduanya. Meskipun energi ini tidak dapat benar-benar menghentikan mereka berdua, mata Liu Yan menyipit ketika suara itu bergema. Dia berhenti bergerak dan menatap, sebelum meledak mundur ke lantai atas. Mu Chen juga mendarat di tanah saat energi spiritual di sekitarnya menyebar, sebelum melihat ke arah kiri. Dia melihat seorang wanita cantik yang tak tertandingi berdiri di sana. Dia mengenakan gaun putih dengan penampilan menawan yang tidak kalah dengan gadis berpakaian merah. Di antara alisnya, ada tanda merah yang menambahkan rasa yang lebih suci pada seluruh keberadaannya. Ketika dia muncul, Mu Chen bisa merasakan keributan yang bergetar yang terjadi di Paviliun Naga Phoenix dengan banyak tatapan yang mengandung kecemburuan yang mendalam. Tuan-tuan, Paviliun Naga Phoenix akan segera merilis informasi mengenai Dragon Phoenix Haven kali ini, jadi saya harap kalian berdua bisa berhenti berkelahi. Gadis berpakaian putih itu tersenyum tipis sambil menatap mereka berdua dan berkata dengan suara lembut. Haha, jadi itu peri Su Biue. Liu Yan menatap gadis berpakaian putih itu saat senyum anggun muncul di wajahnya saat dia menganggukkan kepalanya. Karena peri telah membuka mulutmu, maka aku akan melepaskannya kali ini. Di bawah, Mu Chen dengan ringan tertawa mendengar kata-kata Liu Yan. Mendengar tawa Mu Chen, tatapan Liu Yan menjadi dingin, tapi dia tidak berakting lagi. Namun, niat membunuh yang dia miliki untuk Mu Chen di dalam hatinya semakin padat. Mu Chen tidak memperhatikan Liu Yan, karena dia mengerti bahwa dia hanya menemukan tahap untuk mundur.
Paviliun Naga Phoenix dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dengan setidaknya 10 aura yang bahkan Mu Chen pun merasakan bahaya, yang seharusnya sudah dirasakan oleh Liu Yan. Jika dia bertarung dengan Mu Chen di sini, dia harus membayar sejumlah harga, bahkan jika dia menang pada akhirnya. Pada saat itu, dia bahkan mungkin dimanfaatkan oleh orang lain. Bagaimanapun, semua orang mengerti bahwa mereka semua adalah pesaing saat memasuki Dragon Phoenix Haven. Pesaing yang kuat seperti Liu Yan, siapapun akan memilih untuk melenyapkannya terlebih dahulu jika ada kesempatan. Tapi yang membuat Mu Chen sedikit tak terduga adalah bahwa gadis berpakaian putih ini adalah peringkat ketiga dalam rekor Naga Phoenix, gadis suci dari pegunungan Myriad Sein, Su Biyue. Tidak heran mengapa dia memiliki kekuatan yang mengejutkan. Keke. Kakak perempuan Su, mengapa kamu harus menghentikan pertunjukan yang begitu bagus, sungguh mengecewakan. Sebuah tawa lembut terdengar saat gadis berpakaian merah itu menatap Su Biyue dengan mata menyipit. Alisnya yang melengkung sangat menawan sehingga membuat tenggorokan orang lain tak terkendali, sedikit bergulung. Jika Anda menginginkan pertunjukan yang bagus, tidak akan ada yang kurang di Dragon Phoenix Haven. Pada saat itu, adik perempuan Hong Yu akan dapat menikmati semua yang kamu inginkan. Su Biyue dengan ringan berkata dengan sedikit senyum. Itu berhasil, tapi kakak harus berhati-hati kali ini. Kamu tidak akan bisa menang kali ini jika kamu masih menggunakan trik-trik kecil seperti sebelumnya. Hong Yue terkekeh. Mari kita berharap begitu. Su Biyue menganggukkan kepalanya. Ketika kedua wanita cantik itu berbicara, Paviliun Naga Phoenix menjadi lebih tenang. Siapapun bisa mendengar pedang yang tersembunyi dalam kata-kata mereka. Tapi itu tidak terduga. Bagaimanapun, dendam antara Su Biyue dan Hong Yu terkenal di wilayah utara. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik karena pertarungan antara dua penggoda ini jelas lebih diharapkan daripada Mu Chen dan Liu Yan. Mu Chen tidak terlalu tertarik dengan dendam kedua gadis itu. Setelah melihat Liu Yan kehilangan niatnya untuk bertarung, dia juga memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya. Teman dari domain Great Haven Law ini, jika Anda tertarik, saya ingin tahu apakah saya bisa mengundang Anda ke lantai atas. Tepat ketika Mu Chen hendak kembali ke tempat duduknya, tatapan Su Biyue tiba-tiba mengarah ke atas sambil tersenyum ringan. Menilai dari penampilannya, dia sepertinya sedikit tertarik pada Mu Chen. Keke, adik kecil yang tampan, kenapa kamu tidak ikut duduk dengan kakak? Hong Yu mengarahkan tatapannya yang menawan ke arah Mu Chen juga. Alisnya yang melengkung bahkan bisa menyebabkan tulang seseorang menjadi lunak. Gemerisik. Di Paviliun Naga Phoenix, tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung diarahkan ke Mu Chen saat kecemburuan yang tak bisa disembunyikan melintas di mata mereka. Mu Chen juga tertegun dan tidak bisa menahan sudut bibirnya. Saat ini, dia jelas akan menyinggung perasaan seseorang tidak peduli siapa yang dia pilih. Mu Chen lebih suka menyinggung perasaan seseorang seperti Liu Yan daripada wanita cantik yang tak tertandingi yang memiliki kekuatan dan hati yang licik. Ancaman mereka juga melebihi ancaman Liu Yan. Namun, tepat ketika Mu Chen merasa pusing dengan masalah ini, Kai Xiao, yang mengawasi dari samping, dengan ringan tersenyum. Lapisan senyum itu hampir membuat tatapan yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Naga Phoenix menyala. Begitu banyak, bahkan mata wanita cantik yang tak tertandingi seperti Su Biyue dan Hong Yu pun ikut berbinar. Setelah itu, suara gadis itu yang tajam dan jelas terdengar di Paviliun Naga Phoenix. Dua kakak perempuan, apakah kalian akan merebutnya dariku? Bab 774 Kolam Naga Phoenix. Ketika suara Kai Xiao yang jernih dan tajam bergema, ada banyak tatapan yang melesat ke arah Mu Chen seperti anak panah. Dilihat dari penampilannya, mereka tampak seolah-olah ingin menyerang dia. Ketiga gadis itu bisa dianggap sebagai wanita cantik yang tak tertandingi dan mereka semua membicarakannya. Perlakuan semacam ini adalah sesuatu yang akan membuat iri pria manapun di hati mereka. Mu Chen juga merasakan kedinginan di hatinya saat tatapan seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat, sebelum dia tanpa daya memelototi Kai Xiao, lalu mengepalkan tinjunya ke arah Su Biyue dan Hong Yu. Saya menghargai tawaran itu, tapi itu terlalu tinggi di atas sana. Saya khawatir seseorang mungkin tidak dapat menerimanya, jadi saya harus menolak. Kata-katanya mengandung ejekan samar, yang semua orang tahu siapa yang dia bicarakan. Dalam sekejap, beberapa tatapan mengarah ke Liu Yan yang acuh tak acuh. Melihat penolakan Mu Chen, Su Biyue dan Hong Yu tersenyum, tetapi mereka tidak bersikeras. Namun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kai Xiao. Wanita cantik cenderung peka terhadap satu sama lain. Dari yang terakhir, mereka merasakan jejak bahaya yang samar. Perasaan bahaya itu membuat kedua gadis itu sedikit tercengang.
Dengan kekuatan mereka, yang bisa membuat mereka merasakan bahaya di wilayah utara bisa dihitung dengan satu tangan. Jadi dari mana datangnya kecantikan yang mencekik ini? Mata kedua gadis itu berkedip ringan sebelum mereka berbalik dan kembali ke tempat duduk mereka sendiri. Mu Chen juga berbalik dan kembali ke kursinya sendiri. Dia mengangkat cangkir teh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Kai Xiao, yang wajahnya memiliki senyum tipis. Apakah kamu mencoba membunuhku? Kai Xiao menopang dagunya dengan tangannya sambil tersenyum tipis. Kedua wanita itu terlalu cantik dan berbahaya. Aku membantumu di sini, kalau nafsu mendominasi pikiranmu. Kamu yang paling berbahaya di sini. Mu Chen berbicara dengan ketus. Dia tidak salah dengan kata-katanya. Meskipun Subi Yue dan Hong Yu bukanlah orang yang mudah dihadapi, orang di depannya lebih berbahaya dalam banyak hal. Benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kai Xiao menggelengkan kepalanya saat dia melirik ke lantai atas paviliun Naga Phoenix. Sepertinya ada beberapa yang layak di antara generasi muda alam utara. Mu Chen menyipitkan matanya setelah mendengar kata-katanya dan mengarahkan pandangannya ke lantai atas paviliun Naga Phoenix juga. Selain Subi Yue, Hong Yu dan Liu Yan, dia juga merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang tersembunyi. Salah satu fluktuasi mengeluarkan perasaan sedingin es, seperti sepotong es berusia 10.000 tahun yang tersembunyi di 9 dunia bawah. Ketika Mu Chen merasakan fluktuasi energi spiritual yang dingin itu, yang terakhir tampaknya juga memperhatikannya. Niat sedingin es yang lebih rendah menerkam seperti ular berbisa yang berkarat. Niat sedingin es semacam itu, kontak sekecil apapun akan menyebabkan dia digigit. Jelas, Mu Chen tidak pernah menyangka orang itu begitu agresif. Dia hanya mencoba menyelidiki, tetapi malah menarik serangan. Segera, dia mengerutkan alisnya saat dia dengan cepat menarik kembali persepsi energi spiritualnya. Tetapi ketika persepsi energi spiritualnya kembali, itu diikuti dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Api melonjak di mata Mu Chen saat api abadi melonjak, membakar aura dingin itu sebelum menarik kembali persepsi energi spiritualnya ke dalam tubuhnya di bawah perlindungan api abadi. Benar-benar dingin yang sombong. Mu Chen melihat ke sudut gelap di lantai atas dan suaranya agak suram. Ketika mereka secara diam-diam menyilangkan pedang, dia sudah menebak identitas pihak lain. Dia pasti peringkat kedua dalam rekor Naga Phoenix, Pangeran Dunia Bawah dari Istana Dunia Bawah. Lalu, peringkat pertama, Fang Yi, belum menunjukkan dirinya. Mu Chen bergumam dalam hati karena dia tidak merasakan energi spiritual lain yang lebih kuat dari Pangeran Dunia Bawah. Hanya ada dua alasan untuk itu. Entah Fang Yi belum tiba atau orang itu telah menarik semua fluktuasi energi spiritualnya ke dalam tubuhnya sampai-sampai Mu Chen tidak bisa merasakannya. Jika yang terakhir, maka betapa menakutkannya Fang Yi ini. Tatapan Mu Chen berubah menjadi sedikit suram. Sepertinya tidak ada satupun peringkat di rekor Naga Phoenix yang bisa diremehkan. Selain itu, peringkatnya dibuat-buat, jadi tidak terlalu bisa dipercaya. Siapa tahu, para ahli yang berada di peringkat setelah Liu Yan mungkin adalah lawan yang lebih tangguh. Suasana di paviliun Dragon Phoenix kembali normal. Tapi kali ini, tatapan yang ditujukan pada Mu Chen yang awalnya menghina digantikan dengan sedikit rasa takut. Mereka pasti mengerti dari konfrontasi singkat antara Mu Chen dan Liu Yan bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Tatapan itu membuat Mu Chen merasa lebih santai. Meskipun dia telah mengungkapkan sebagian kecil dari kekuatannya ketika dia bertarung dengan Liu Yan, itu sepadan dengan harganya jika itu bisa mencegah masalah yang tidak perlu datang padanya. Saat Mu Chen memperkirakan seberapa kuat para ahli yang berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Haven kali ini, terdengar dering lonceng yang tiba-tiba bergema di paviliun. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan paviliun Naga Phoenix terdiam. Tatapan tak sabar yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke lantai atas paviliun Naga Phoenix. Ada sosok tua yang berjalan keluar, dan seiring dengan kemunculannya, setiap tatapan menjadi memanas. Haha, sepertinya Dragon Phoenix Haven kali ini akan lebih meriah. Sosok tua itu memandang sosok muda, namun memiliki sikap yang tajam, di dalam paviliun sambil tersenyum. Semuanya, yang tua ini adalah Master Paviliun Naga Phoenix, Mu Qiyu. Kami menyapa Master Paviliunmu. Meskipun generasi muda di Paviliun Naga Phoenix semuanya adalah elit dari wilayah utara, mereka tetap membalas salam dengan sopan. Mu Qiyu bukanlah sosok biasa di wilayah utara. Meskipun Paviliun Naga Phoenix hanya dapat dianggap sebagai kekuatan terdepan di wilayah utara, keberadaan Paviliun Naga Phoenix adalah sesuatu yang hanya dapat dibandingkan dengan beberapa orang di wilayah utara. Paviliun Naga Phoenix hanya menjaga kota kuno Naga Phoenix dan tidak melakukan upaya apapun untuk memperluas wilayah mereka, sehingga mereka tidak memiliki banyak musuh.
Oleh karena itu, tidak banyak yang mau menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Tuan tuamu, bisakah Anda memberi kami beberapa petunjuk tentang situasi terkini dari Dragon Phoenix Haven? Su Biyue dari Pegunungan Myriad Sein berkata. Menurut rumor, teknik kultivasi yang dipraktekkan oleh Paviliun Naga Phoenix berasal dari Dragon Phoenix Haven. Oleh karena itu, mereka secara samar-samar dapat menyelidiki beberapa perubahan di Dragon Phoenix Haven. Selama setiap pembukaan Dragon Phoenix Haven, mereka akan berbagi informasi yang telah mereka selidiki. Hoho, itu sudah pasti. Mukiyu tersenyum hangat sambil melanjutkan, semua orang pasti mengejar esensi darah naga sejati dan Phoenix saat pergi ke Dragon Phoenix Haven. Tetapi situasi di dalam surga terus berubah, dan situasinya akan berbeda dari yang sebelumnya setiap kali dibuka. Dan kali ini, yang lama ini memiliki berita yang mungkin tidak terlalu bagus untuk semua orang. Aku khawatir hanya ada 5 kolam Dragon Phoenix di Dragon Phoenix Haven kali ini. Apa? Hanya 5 kolam naga Phoenix? Keributan pecah setelah mendengar kata-katanya dan wajah semua orang agak tidak sedap dipandang. Apa itu kolam naga Phoenix? Kai Xiao menatap Mu Chen saat dia bertanya dengan suara rendah. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, tulang-tulang naga sejati dan Phoenix bertaburan di seluruh Dragon Phoenix Haven saat mereka jatuh. Karena itu, beberapa tulang naga sejati dan Phoenix akan bertabrakan, membentuk kolam naga Phoenix yang aneh. Semua jenis makhluk spiritual ada di Dragon Phoenix Haven, dan masing-masing dari mereka memiliki sedikit darah naga sejati dan Phoenix. Dengan menuangkan darah mereka ke dalam kolam naga Phoenix dan meminjam kekuatan yang terkandung di dalam tulang naga sejati dan Phoenix, seseorang dapat menyempurnakan fisik naga ersatz, atau fisik Phoenix ersatz. Mu Chen menjelaskan. Fisik naga ersatz dan fisik Phoenix ersatz. Bulu mata panjang Kai Xiao berkedip. Ya, karena inti dari Dragon Phoenix Haven adalah Dragon Phoenix Stage yang lebih dalam. Kualifikasi untuk naik ke tahap itu adalah memiliki fisik naga ersatz atau fisik Phoenix ersatz. Itu juga berarti bahwa jika seseorang ingin mendapatkan harta karun yang sebenarnya, mereka harus dibaptis di kolam naga Phoenix. Itu juga satu-satunya cara. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dikatakan bahwa di kolam sebelumnya, ada 9 kolam naga Phoenix. Aku tidak percaya bahwa kali ini akan lebih sedikit, hanya 5. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Ini pada dasarnya menuangkan minyak ke dalam api. Sepertinya kompetisi Dragon Phoenix Haven kali ini akan menjadi lebih brutal. Kai Xiao menganggukkan kepalanya mengerti. Saat mereka berbicara, Pak Tua Mukiyu melambaikan tangannya dan meredam keributan di Paviliun Naga Phoenix. Dia dengan lembut melambaikan tangannya yang kering saat sebuah layar cahaya terbentang di depannya. Tampaknya itu adalah peta yang kabur dengan 5 titik cahaya yang samar-samar di atasnya. Ini adalah lokasi dari 5 kolam naga Phoenix yang telah kita selidiki, kata Pak Tua Mukiyu saat semua orang langsung memusatkan pandangan mereka, berkedip-kedip dengan cahaya spiritual saat mereka dengan cepat menanamkan peta itu ke dalam kepala mereka. Mu Chen juga menatap layar cahaya dan dengan cepat menghafalnya. Meskipun peta itu tidak jelas, itu masih lebih baik daripada berkeliling secara membabi buta. Kai Xiao menatap peta itu dengan serius dan tiba-tiba bertanya, bagaimana mereka menyelidiki lokasi kolam naga Phoenix. Mu Chen tertegun saat dia mengerutkan alisnya, dikatakan bahwa teknik budidaya yang dipraktikkan oleh Paviliun Naga Phoenix berasal dari surga naga Phoenix. Oleh karena itu, mereka dapat melakukan penyelidikan awal melalui ruang angkasa. Itu juga berarti bahwa itu mungkin tidak hanya 5 kolam naga Phoenix, kan? Jika tebakanku benar, ada juga perbedaan kekuatan di kolam naga Phoenix itu. Kai Xiao dengan ringan tersenyum. Mu Chen tertegun mendengar kata-katanya dan dia dengan serius menganggukkan kepalanya. Apa yang kamu katakan itu benar. Namun, bahaya ada di sekitar Dragon Phoenix Haven dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang telah mewarisi esensi darah naga sejati dan Phoenix. Mereka mungkin tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi kekuatan mereka sangat menakutkan. Berjalan-jalan dengan sembrono sangat berbahaya. Jadi, secara umum, tidak akan ada orang yang akan melakukan eksplorasi lebih lanjut. Kai Xiao dengan lembut menyentuh sehelai rambutnya saat senyum mempesona muncul di wajahnya yang mempesona, sebelum dia menatap Mu Chen. Saya punya metode untuk mencari kolam naga Phoenix yang lebih kuat, apakah Anda ingin mencobanya? Bab 775 Pria berpakaian putih. Aku punya metode untuk mencari kolam naga Phoenix yang lebih kuat, apa kau mau mencobanya? Mendengar kata-kata yang memikat dari mulut Kai Xiao, hati Mu Chen tersentak 2 kali tanpa terkendali. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Kai Xiao dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia menekan suaranya dan berkata dengan heran, bagaimana itu mungkin?
Jika kolam naga Phoenix adalah sesuatu yang begitu mudah ditemukan, maka tidak akan ada begitu banyak orang yang bersaing dengan ganas untuk mendapatkannya setiap kali Dragon Phoenix Haven dibuka. Mereka bisa menyelidiki lokasi kolam naga Phoenix, jadi mengapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama? Kai Xiao tersenyum tipis. Sikapnya yang dalam dan tak terduga membuat Mu Chen tertegun. Bagaimanapun, dia tahu bahwa gadis di depannya ini memang cukup misterius. Kalau begitu akan sangat berbahaya, bukan? Mu Chen bergumam. Siapa yang tidak harus membayar harga untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa? Kai Xiao mengarahkan pandangannya ke Mu Chen saat dia melanjutkan, saya tidak berpikir Anda adalah orang yang akan memikirkan hal-hal asli seperti pai daging yang jatuh dari langit, bukan? Saya hanya tidak ingin melakukan usaha yang tidak berguna. Mu Chen tersenyum sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan dengan serius menatap Kai Xiao. Tapi saya agak tertarik dengan saran Anda. Jika Anda ingin mencobanya, maka saya akan menemani Anda. Tamparan. Kai Xiao dengan lembut mengatupkan kedua tangannya sambil tersenyum, sudah diputuskan. Tapi jika kita ingin metodeku berhasil, maka kita harus terlebih dahulu menemukan kolam naga Phoenix. Jadi kita harus merebut salah satu dari mereka di Dragon Phoenix Haven. Kita masih harus merebut kolam naga Phoenix. Lalu apa artinya mencari kolam naga Phoenix lainnya? Mu Chen mengerutkan alisnya. Bodoh, ada kolam yang lebih kuat dan lebih lemah. Oleh karena itu, fisik naga ersatz dan fisik Phoenix ersatz yang dibudidayakan dengan mereka juga akan menjadi lemah atau kuat tergantung pada kolamnya. Jika kita bisa mendapatkan pembaptisan kolam naga Phoenix yang lebih kuat, saya yakin itu akan sangat bermanfaat nantinya. Kai Xiao berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Melihat penampilannya sekarang, dia tidak tampak seperti seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Dragon Phoenix Haven. Mu Chen merenung sejenak. Apa yang dikatakan Kai Xiao benar, kecuali dia masih tak berdaya memonyongkan bibirnya. Sepertinya mereka harus bersaing untuk satu kolam naga Phoenix dan pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Lagi pula, pembukaan Dragon Phoenix Haven kali ini hanya memiliki 5 kolam. Dengan demikian, persaingan pasti akan sangat ketat. Sementara Mu Chen dan Kai Xiao berbicara dengan suara rendah, keributan di Dragon Phoenix Haven juga semakin besar. Bagaimanapun, hanya memiliki 5 kolam jelas sangat mengguncang mereka. Mu Qiu melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menurut perkiraan kami, Dragon Phoenix Haven akan benar-benar dibuka besok dan itu akan menjadi waktu terbaik untuk masuk. Dragon Phoenix Haven juga penuh dengan bahaya. Binatang-binatang di sana mungkin tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi karena fakta bahwa naga sejati dan Phoenix telah mati di sana, mereka sangat kuat. Oleh karena itu, saya harap semua orang bisa mempersiapkan diri dengan baik. Menyelesaikan kata-katanya, Mu Qiu tidak berbicara lebih jauh, lalu perlahan berbalik dan pergi, meninggalkan atmosfer Dragon Phoenix Haven yang semakin berisik. Ayo pergi, tidak ada alasan untuk tinggal di sini lagi. Kita akan menunggu Dragon Phoenix Haven dibuka besok. Saat melihat ini, Mu Chen berdiri saat dia berbicara ke arah Kai Xiao. Kai Xiao menganggukkan kepalanya dan mereka berdua meninggalkan paviliun naga Phoenix. Kepergian Mu Chen dan Kai Xiao juga menarik perhatian. Tatapan Su Biyue dan Hong Yu berkedip-kedip. Meskipun Mu Chen dari domain Great Haven Law hanya memiliki kultivasi alam berdaulat kelas 3, kekuatan yang dia tunjukkan jauh melebihi apa yang harus mereka perhatikan. Sepertinya akan ada banyak kuda hitam yang muncul di surga naga Phoenix ini. Liu Yan dengan dingin melihat kepergian mereka berdua dengan ketidakpedulian saat cahaya dingin melonjak di kedalaman matanya saat dia bergumam rendah pada dirinya sendiri, aku akan membiarkanmu berpuas diri untuk 1 hari lagi. Setelah memasuki surga naga Phoenix besok, aku akan memberitahumu arti dari kematian yang hidup. Namun, ketika Mu Chen dan Kai Xiao pergi, tidak ada yang menyadari bahwa di lantai atas, ada sosok yang beriak ringan sebelum menghilang. Meninggalkan Dragon Phoenix Haven, mereka berdua menuju ke sisi barat kota kuno Dragon Phoenix sambil mencari tempat untuk beristirahat untuk bermalam. Namun ketika mereka melewati banyak jalan dan masuk ke jalan yang tidak memiliki banyak orang, sosok Kai Xiao tiba-tiba berhenti dan tatapannya yang indah menyempit seperti kucing. Tidak akan menunjukkan diri Anda setelah mengikuti kami begitu lama. Ketika Kai Xiao berbicara, petir langsung meledak di tubuh Mu Chen dan dia mengepalkan tangannya, yang mengikuti kemunculan pilar iblis meru besar, dan membantingnya ke arah ruang di belakang mereka tanpa ragu-ragu. Dalam kehampaan, sebuah tangan ramping terulur dan dengan lembut menepuk pilar iblis meru besar. Seketika, riak yang terlihat berfluktuasi. Dengung. Bumi retak tetapi pilar iblis meru agung benar-benar dikirim kembali dan sosok Mu Chen tersentak dan lempengan di bawah kakinya menjadi debu. Dia menatap ke depan dengan tatapan serius.
Ruang mulai bergelombang ke arah yang dia lihat saat sosok berpakaian putih perlahan-lahan muncul. Sosok berpakaian putih itu memiliki rambut hitam dengan alis yang tajam seperti pedang dan bola mata seperti bintang. Dia juga memiliki wajah yang tampan dan sepertinya ada fluktuasi misterius yang berdesir di tubuhnya. Haha, hebat, aku tidak pernah menyangka kalau seni penyembunyian kekosongan ini tidak akan bisa lepas dari indera kalian. Sejak kapan ada sosok yang begitu tangguh di antara generasi muda wilayah utara? Sosok berpakaian putih itu tersenyum tipis. Tatapannya tertuju pada Kai Xiao saat dia bertanya dengan hangat. Meskipun pria ini memiliki penampilan yang membuat para gadis jatuh cinta padanya, Kai Xiao hanya meliriknya sekilas sebelum berkata, hanya seni penyembunyian kekosongan, tidak iblis Gu yang kamu pikirkan. Siapa kamu? Kenapa kamu mengikuti kami? Mu Chen mengerutkan kening. Saya minta maaf, saya tidak sengaja mendengar percakapan Anda, yang membuat saya sedikit tertarik, kata pria berpakaian putih itu. Mata Mu Chen menyipit. Percakapannya dengan Kai Xiao dibungkus dengan energi spiritual, dan orang ini benar-benar bisa, secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Sarana itu cukup kuat. Jika kamu tertarik, pergilah bermain sendiri, kami tidak membutuhkan pria. Tidak ada emosi dalam suara jernih Kai Xiao, karena dia jelas tidak tertarik dengan pria yang menawarkan dirinya. Pria berpakaian putih itu jelas tidak menyangka Kai Xiao akan menolaknya dengan begitu belak-belakan dan dia mengerutkan kening. Saya percaya bahwa dengan bantuan saya, kesuksesan Anda akan lebih besar. Selain itu, mungkin tidak akan ada orang yang akan mengganggu kita saat itu. Tapi saya yakin nafsu makan Anda tidak kecil. Kai Xiao dengan lembut melambaikan tangannya, pergilah, aku tidak akan mengejar masalah kamu menguping kami. Kamu tidak akan memberikan pertimbangan lain. Cahaya tampak berkedip-kedip di kedalaman mata pria berpakaian putih itu saat dia dengan ringan berkata, selalu lebih baik memiliki teman tambahan, bukan? Kamu mengancamku. Kai Xiao tersenyum. Pesona senyumnya pada dasarnya bisa membuat hati orang lain melompat. Pria berpakaian putih itu tidak berbicara, tetapi menatap Kai Xiao. Di saat berikutnya, matanya tiba-tiba menyipit dan dia menghilang. Gemerisik. Namun pada saat dia menghilang, sosok Kai Xiao juga menghilang dan muncul beberapa ratus kaki jauhnya, sebelum mengarahkan jari rampingnya ke arah kehampaan. Dengung. Ruang angkasa berfluktuasi saat sosok Kai Xiao menembus ruang angkasa, sebelum badai energi spiritual yang kuat meledak, meredam lempengan-lempengan di jalan ini menjadi debu. Kai Xiao mundur begitu dia menyerang dan kembali ke tempat semula. Melihat ruang yang berangsur-angsur pulih, dia mengangkat alisnya dengan takjub. Orang itu cukup kuat. Sayang sekali ada terlalu banyak segel di tubuhku saat ini. Kalau tidak, aku akan mengunci ruang tempat dia berada dan melihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Jelas, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan tadi. Mu Chen memasang ekspresi bijaksana sebelum dengan ringan berkata, jika tebakanku benar, ada kemungkinan dia adalah peringkat pertama dalam rekor naga Phoenix, Fang Yi dari Paviliun Ilahi. Oh, bukankah itu berarti Anda hampir menyinggung semua peringkat 5 besar? Kai Xiao berseru, tawa di matanya tidak bisa disembunyikan. Mu Chen menatapnya dengan gigi gatal, kaulah yang bertindak kali ini. Kelicikan orang itu terlalu dalam, aku tidak menyukainya jadi aku tidak ingin bekerja sama dengannya. Kai Xiao mengangkat bahu dengan tangan terentang dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak merasa takut hanya karena orang sebelumnya adalah peringkat pertama di Dragon Phoenix Record. Itu cocok untukmu. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Orang itu telah memberikan tekanan yang menindas, bahkan Mu Chen tidak terlalu mau bekerja sama dengannya. Meskipun mungkin merepotkan untuk menyinggung perasaannya, Mu Chen tidak pernah takut akan masalah. Mu Chen juga memiliki sikap acuh tak acuh, yang membuat Kai Xiao merasa sedikit tidak terduga saat dia tersenyum, saya pikir Anda mungkin lebih dari bersedia untuk bekerja dengannya. Lagi pula, bahkan Liu Yan tidak akan berani menyentuhmu jika kamu bekerja sama dengannya. Biarkan dia datang jika dia mau, saya tidak pernah takut padanya. Selain itu, saya berteman, tetapi tidak untuk tujuan memanfaatkannya. Mu Chen tersenyum saat nada bicaranya tiba-tiba berubah dan menatap Kai Xiao dengan senyum yang menyipit. Kalau begitu, bukankah aku masih memilikimu? Meskipun Fang Yi itu tangguh, aku tidak melihat bagaimana kamu kurang di belakang. Dan saat aku sedikit mengagumimu. Kai Xiao memutar matanya ke arah Mu Chen. Dia tidak lagi memperhatikannya, berbalik dan keluar dari jalan saat Mu Chen mengikuti dengan senyuman. Ketika mereka berdua pergi, ruang terdistorsi di atap yang jauh. Sosok berpakaian putih muncul dan melihat ke arah mereka berdua pergi dan menundukkan kepalanya di jarinya, yang memiliki noda darah dangkal. Tatapannya yang samar-samar berkedip-kedip saat dia tertawa samar, sebelum melambaikan tangannya dan menghilang.
Siapa sebenarnya gadis itu? Sepertinya Dragon Phoenix Haven akan menarik kali ini.